Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan. Saya dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Traditional and Conventional View of Learning and Instruction. Oke, langsung saja. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki peran yang sangat dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun output atau kelulusan pendidikan. Selanjutnya, pengertian pembelajaran tradisional dan pembelajaran modern. Pembelajaran tradisional atau konsep lama sangat menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Pembelajaran tradisional merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran berada pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi di sini guru berperan sebagai orang yang serba bisa dan sebagai sumber belajar. Pembelajaran tradisional ini dikenal dengan pembelajaran behavioristik. Sedangkan pembelajaran modern adalah salah satu hasil dari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir belajar manusia. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi tersebut mengakibatkan teori pembelajaran behavioristik dipandang kurang cocok lagi untuk dikembangkan bagi anak didik di sekolah. Oleh karena itu, muncullah teori pembelajaran konstruktivisme sebagai jawaban atas berbagai persoalan pembelajaran di dalam masa kontemporer. Selanjutnya adalah perbedaan pembelajaran tradisional dan modern. Kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung yang berpijak pada teori behavioristik banyak didominasi oleh guru. Guru menyampaikan materi pelajaran melalui ceramah dengan harapan siswa dapat memahaminya dan memberikan respon sesuai dengan materi yang diceramahkan. Dalam pembelajaran, guru banyak menggantungkan pada buku teks. Materi yang disampaikan sesuai dengan urutan isi buku teks. Diharapkan siswa memiliki pandangan yang sama dengan buku teks tersebut. Alternatif perbedaan interpretasi di antara siswa terhadap fenomena sosial yang kompleks tidak dipertimbangkan. Siswa belajar dalam isolasi yang mempelajari kemampuan tingkat rendah dengan cara melengkapi buku tugasnya setiap hari. Berbeda dengan bentuk pembelajaran di atas, pembelajaran konstruktivistik membantu siswa menginternalisasi atau mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan berbentuk struktur kognitif baru. Pendekatan konstruktivistik lebih luas dan sukar untuk dipahami. Pandangan ini tidak melihat pada apa yang dapat diungkapkan kembali atau yang diulang oleh siswa terhadap pelajaran yang telah diajarkan dengan cara menjawab soal-soal tes sebagai perilaku imitasi, melainkan pada apa yang dapat dihasilkan siswa, didemonstrasikan dan ditunjukkannya. Oke, selanjutnya terdapat 7 perbedaan implementasi pembelajaran modern dengan pembelajaran tradisional. Yang pertama adalah pusat pembelajaran. Jadi pada pembelajaran tradisional berorientasi pada guru atau disebut dengan teacher center. Di sini proses pembelajaran tergantung pada guru. Guru bertugas mengajar dan memberi pengetahuan kepada para siswa, sedangkan para siswa hanya mendengarkan saja. Jadi siswa bersifat pasif karena yang penting bagi siswa adalah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru.
Siswa dianggap tidak memiliki pengetahuan lain selain yang diajarkan oleh guru. Guru di sini dianggap yang paling pintar dan menganggap siswa-siswanya ini tidak tahu apa-apa bila tidak mendapatkan pelajaran dari gurunya, karena guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Berbeda dengan pembelajaran tradisional, dalam pembelajaran modern ini telah mengalami pergeseran yang mulanya berpusat pada guru menjadi berpusatkan pada siswa atau student center. Hal ini siswa berfungsi sebagai subjek dalam pembelajaran. Pada pembelajaran modern ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Namun di sini bukan berarti guru hanya pasif dan tidak melakukan apapun. Guru lebih berfungsi membekali kemampuan siswa dalam menyeleksi informasi yang dibutuhkan. Oke, yang kedua, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau penjelasan berupa definisi, teori, konsep, dan penjelasan yang berkaitan dengan pembelajaran. Pada sistem pembelajaran tradisional, sumber pembelajaran masih terbatas pada informasi yang diberikan oleh guru ditambah sedikit dari buku. Sedangkan sumber belajar lainnya belum mendapatkan perhatian sehingga aktivitas belajar siswa kurang berkembang. Biasanya dalam pembelajaran tradisional, media yang digunakan adalah guru itu sendiri. Maksudnya adalah cepat atau lambatnya suatu proses pembelajaran tergantung dari gurunya itu. Guru juga merupakan suatu media karena guru juga merupakan sumber informasi bagi para muridnya. Dan pada pembelajaran tradisional ini, semua informasi pengetahuan yang didapat siswa tergantung dari guru itu. Sedangkan pada pembelajaran modern, media yang digunakan merupakan atau berupa multimedia, tidak hanya berkutat pada satu media tetapi juga pada beberapa media lainnya yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Selain buku yang menjadi pegangan kebanyakan dari guru, siswa juga dapat mengakses informasi dan pengetahuan dari majalah, surat kabar, juga dari televisi, dan sekarang ini yang lebih sering digunakan adalah mengakses informasi melalui internet. Kemudian yang ketiga, bentuk kerja. Pada pembelajaran tradisional menggunakan cara isolated work. Jadi di sini menurut para penulis yang dimaksud dengan isolated work adalah di mana cara para siswa dalam belajar adalah dengan belajar sendiri-sendiri atau bersifat individual, sehingga tidak ada tukar-menukar informasi di antara mereka. Para siswa belajar secara individual sehingga mereka bergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Perubahan yang terjadi pada pembelajaran modern adalah mengutamakan kerjasama. Ada beberapa model pembelajaran kooperatif yang dapat guru terapkan untuk melaksanakan cara belajar dengan collaborative work ini. Collaborative work adalah suatu pembelajaran di mana siswanya dituntut untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara kerjasama atau kolaborasi. Hal yang paling mudah dapat diterapkan guru dalam kelas adalah diskusi. Jadi di sini siswa dibagi menjadi grup atau minimal satu kelompok, 2 orang. Lalu mereka diberi sebuah permasalahan dan pemecahannya harus dikerjakan secara berkelompok. Cara belajar ini cukup efektif bila setiap anggota kelompok dapat menyumbangkan atau beraspirasi dalam memecahkan masalah. Oke, yang keempat, informasi. Pada pembelajaran tradisional, salah satu sifatnya adalah information delivery
yaitu penyampaian informasi dari salah satu pihak. Di sini pihak yang dimaksud adalah guru. Jadi dalam pembelajaran tradisional, informasi hanya bersumber dari guru. Guru menyampaikan informasi tentang pembelajaran kepada siswa dan siswi. Menerimanya, jadi di sini siswa hanya pasif dan guru yang aktif. Siswa tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide yang berupa informasi dalam pembelajaran tradisional. Informasi ini mutlak dari guru tersebut. Oke, yang kelima, cara berpikir. Ada pergeseran antara cara berpikir dalam pembelajaran tradisional dan modern. Dalam pembelajaran tradisional menekankan pemikiran yang sifatnya faktual, knowledge based learning. Jadi di sini penekanan pada pengetahuan yang kita pelajari adalah pada fakta di mana pembelajaran ini berdasarkan pada suatu pengetahuan. Kebanyakan pada pembelajaran tradisional hanya mementingkan aspek pengetahuan yang bersifat faktual saja, yang umumnya sudah ada sebelum kita lahir, yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli pada zaman dahulu. Kebanyakan pembelajaran yang dilakukan adalah textbook. Begitu pula dengan soal-soal yang dikeluarkan hanya bersumber dari buku-buku yang memuat suatu pengetahuan berdasarkan kurikulum lama. Berbeda dalam pembelajaran modern yang kini sudah mengalami perubahan. Dalam pembelajaran modern yang diutamakan adalah critical thinking dan informed decision making. Jadi dalam pembelajaran modern yang diutamakan adalah agar siswanya dapat berpikir secara kritis dan juga belajar untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan atas informasi atau pengetahuan yang ia peroleh dalam belajar. Siswa dituntut memahami mengenai suatu pengetahuan, tidak sekedar menghafal saja. Kemudian tidak hanya memahami saja, siswa juga harus dapat menjelaskan mengenai suatu permasalahan dalam pembelajaran yang bersumber dari ide pikirannya sendiri. Selanjutnya yang keenam, evaluasi belajar. Ada perubahan penerapan evaluasi belajar dalam pembelajaran tradisional dan modern. Evaluasi belajar pandangan tradisional lebih diarahkan pada tujuan belajar. Penilaian hasil belajar atau pengetahuan siswa dipandang sebagai bagian dari pembelajaran biasanya dilakukan dengan cara tes. Oleh karena itu, dalam pembelajaran tradisional, penekanan terhadap peserta didik sering hanya pada penyelesaian tugas. Sedangkan pada pembelajaran modern, pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pandangan terhadap peserta didik. Siswa-siswa dalam pembelajaran tradisional dipandang sebagai kertas kosong yang dapat digoresi informasi oleh guru. Guru-guru pada umumnya menggunakan cara didaktif dalam menyampaikan informasi kepada siswanya. Dalam pembelajaran modern, siswa dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Dari uraian tersebut, maka peserta didik perlu diberikan modal untuk dapat memunculkan teori. Jadi kesimpulannya ialah pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki peran yang sangat dominan untuk mewujudkan kualitas
baik proses maupun output atau kelulusan pendidikan, pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan seseorang, kemampuan seorang guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan secara baik dan tepat akan memberikan kontribusi yang sangat dominan bagi siswa. Sebaliknya, pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik akan menyebabkan potensi siswa sulit dikembangkan atau diberdayakan. Oke, jadi itulah presentasi saya untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.